Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang peran gender dan disabilitas dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Apa itu gender? Gender di sini dapat diartikan sebagai identitas dan bagaimana perasaan kita tentang diri kita sendiri. Gender seseorang mungkin atau tidak mungkin tidak sesuai dengan jenis kelamin biologisnya. Lalu apa perbedaan antara jenis kelamin dan gender? Jenis kelamin didasarkan pada ciri-ciri biologisnya dan sudah menjadi kodrat tiap manusia dan tidak bisa ditukar atau diubah. Sedangkan gender itu berdasarkan nilai dan konstruksi sosial seperti karakteristik, peran, fungsi, status, dan tanggung jawab. Dan sifatnya tidak kodratik dan bisa dipengaruhi budaya, waktu, serta lingkungan. Selanjutnya ada kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-hak serta dalam pemenuhan kewajiban. Kesetaraan gender juga berarti bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender dan perubahan iklim memiliki hubungan yang saling terkait. Dan alasan mengapa isu perubahan iklim lekat kaitannya dengan gender adalah keterkaitan kepada perempuan dan disabilitas yang termasuk kelompok rentan dan menghadapi tantangan lebih besar dalam merespon krisis iklim. Berikut pernyataan mengapa perempuan paling berisiko terdampak perubahan iklim. Yang pertama, pada sektor pertanian. Perempuan lebih rentan dalam sektor pertanian yang bergantung pada iklim. Perubahan iklim mengancam mata pencaharian mereka. Yang kedua, dalam hal pengelolaan air. Akses perempuan terhadap sumber daya air bersih semakin terbatas akibat perubahan iklim, sehingga memperburuk kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, dampak pada ekonomi. Perubahan iklim menyebabkan dampak ekonomi yang lebih besar pada perempuan, memperparah kesenjangan ekonomi yang sudah ada. Dalam ketiga hal di atas menyatakan bahwa perubahan iklim berdampak signifikan bagi perempuan di Indonesia sebagai negara kepulauan dengan beragam ekosistem dan masyarakat. Perubahan iklim menimbulkan tantangan khusus bagi perempuan, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana dan lingkungan yang rentan. Pada situasi bencana, perempuan beresiko menjadi korban 14 kali lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Berbagai dampak perubahan iklim memengaruhi perempuan, mulai dari krisis pangan, kesehatan dan sanitasi, air bersih, serta kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender. Sementara di bidang kesehatan dan sanitasi, perempuan beresiko lebih tinggi terpapar polusi udara dan banjir yang memengaruhi kesehatan mereka. Padahal mereka harus bertanggung jawab atas kesehatan dan sanitasi keluarga. Perempuan juga sering harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mengumpulkan air bersih. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mengurangi waktu produktif mereka. Di tengah tantangan perubahan iklim yang kompleks, maka penting untuk mengakui peran perempuan dan disabilitas dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dampak perubahan iklim seperti bencana dan konflik juga dapat meningkatkan risiko kekerasan terhadap perempuan. Hal yang perlu menjadi pertimbangan adalah peran perempuan sebagai pengelola sumber daya alam, akses perempuan dan disabilitas terhadap pendidikan, kesehatan dan pelatihan, serta promosi kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat, regional, nasional, sampai internasional. Dicontohkan pada tahun 2021, daerah-daerah di Nusa Tenggara, Jawa, dan Bali mengalami periode tanpa curah hujan yang panjang. Hal ini menurunkan produktivitas lahan dan lapangan kerja. Akibatnya perempuan kerap kali menghadapi bias negatif dalam kesempatan kerja, sehingga mereka kemudian memilih bekerja di luar negeri. Namun, sektor ini kebanyakan tidak diatur dan cenderung eksploitatif, menyebabkan banyak perempuan menjadi korban kondisi kerja yang buruk, perlindungan hukum yang kurang, dan perdagangan manusia. Anak-anak dan bayi juga rentan terdampak kesehatannya akibat perubahan iklim. Iklim ekstrim dapat menimbulkan trauma dan mengganggu perkembangan tumbuh kembang mereka. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak pada lansia, yaitu masyarakat dengan tingkat kesehatan fisik dan mental rendah, serta masyarakat dengan tingkat akses dan mobilitas rendah. Dari pernyataan di atas terbukti bahwa perempuan memiliki kerentanan, salah satunya kerentanan terhadap bencana. Di antara keterbatasannya antara lain, yang pertama pembatasan mobilitas.
Perempuan seringkali menghadapi pembatasan mobilitas, membuat evakuasi sulit. Yang kedua, akses informasi terbatas. Akses terbatas pada informasi peringatan dini dan prosedur keselamatan. Yang ketiga, kekurangan kekuasaan pengambilan keputusan, yaitu kurangnya kekuasaan dalam pengambilan keputusan terkait keselamatan keluarga. Yang keempat, diskriminasi dan mobilitas terbatas. Kesulitan mengakses bantuan kemanusiaan pasca bencana karena diskriminasi dan mobilitas terbatas. Adapun kerentanan pada disabilitas diantaranya 1. Kerentanan yang lebih tinggi, yaitu kerentanan disabilitas yang lebih rentan terhadap bencana iklim. Yang kedua, hambatan fisik dan sosial yang akan menghambat akses mereka terhadap informasi dan bantuan. Yang ketiga, akses terbatas, yaitu kesulitan mengakses informasi, evakuasi, dan bantuan darurat. Yang keempat, strategi adaptasi terbatas, yaitu keterbatasan strategi adaptasi dan mitigasi karena aksesibilitas terbatas. Selanjutnya adalah pernyataan bahwa perempuan dan disabilitas sebagai agen perubahan. Kenapa? Karena selain disebut sebagai kelompok rentan, perempuan juga bisa menjadi agen perubahan untuk mendorong upaya-upaya dalam mempertahankan kondisi iklim global. Selain pengaruh budaya, status sosial yang mendiskriminasikan peran dan aksesibilitas perempuan di berbagai bidang termasuk perubahan iklim juga menjadi tantangan tersendiri. Dan beban ganda yang ditanggung perempuan selain karena faktor sosial, ekonomi, juga disebabkan budaya yang ada. Sehingga perempuan kerap kali memiliki keterbatasan akses sumber daya, serta pendidikan dan kekuasaan pengambilan keputusan. Dan salah satu tantangan terbesar pada abad ini yaitu ketidaksetaraan dan perubahan iklim. Di antara ketidakadilan pada perempuan adalah 1. Beban pekerjaan rumah tangga. Perempuan sering menanggung beban pekerjaan rumah tangga dan perawatan yang lebih berat setelah bencana iklim. 2. Kekerasan. Perempuan dan anak perempuan menghadapi resiko kekerasan dan eksploitasi yang lebih tinggi seperti perundungan, kekerasan fisik, serta perdagangan manusia. Yang ketiga, akses pendidikan dan pasar tenaga kerja. Dan yang keempat, sumber daya dan kesempatan. Dan nyatanya perubahan iklim ini cenderung lebih cepat. Juga dalam kasus bencana, menurut Oxfam, lebih banyak perempuan yang meninggal dalam bencana dibandingkan laki-laki karena keterbatasan mobilitas dan kemampuan untuk mengakses bantuan darurat. Selain itu, perlu adanya apresiasi kepada perempuan dan disabilitas untuk berperan dalam mengatasi perubahan iklim. Sebab memberdayakan dan mendukung gerakan perempuan adalah sebuah investasi berkelanjutan, sembari memastikan pengelolaan sumber daya alam, aksi iklim, dan mitigasi bencana yang lebih inklusif dan berkeadilan. Walaupun barangkali terabaikan, sejatinya perempuan memiliki peranan penting dalam mengatasi perubahan iklim. Perubahan iklim dan ketidaksetaraan gender merupakan salah satu tantangan terbesar di zaman kita. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.